Sobat Bincang Energi semua, selamat malam. Selamat bergabung dalam agenda kita malam ini dari Bincang Energi, yaitu Bincang Energi Muda edisi ke-20. Nah, malam ini spesial banget karena Bincang Energi Muda yang seri ke-20 ini merupakan rangkaian dari seluruh agenda Bincang Energi Muda series yang kita sudah laksanakan dalam kurun waktu beberapa minggu terakhir. Nah, malam ini kita sampai pada edisi ke-20 dengan tema Millennials Horizon on the Potential of Solar Panel to Provide Indonesia's Green Energy. Nah, tentu saja saya nggak sendirian malam ini. Malam ini kami juga berkesempatan untuk menghadirkan narasumber kita yang juga dari kalangan milenial sesuai dengan judul yang sudah kita angkat pada malam ini, yakni ada Kak Bernadetta Eli. Mungkin kita boleh sapa-sapa dulu untuk teman-teman yang udah bergabung. Selamat bergabung sekali lagi saya ucapkan. Malam ini kita akan melangsungkan live bersama dengan Kak Bernadetta Eli yang merupakan presiden dari SRI ITS. Mungkin kita boleh langsung join bersama dengan kakaknya. Saya izin invite Kak Bernadetta dulu ya. Halo, selamat malam Kak. Halo, selamat malam. Halo, suara saya terdengar Kak ini? Apakah terdengar dengan jelas? Suara aku kedengaran jelas juga kan? Kedengaran. Okay. Buat Sobat Bincang Energi mungkin yang kalau misalkan mengalami masalah koneksi atau juga suara kami tidak terdengar, boleh banget langsung tulis di komen ya teman-teman, supaya nanti isi dari live malam ini tetap bisa teman-teman ikuti dengan baik. Nah, kita udah bersama dengan Kak Bernadetta Eli nih, luar biasa. Halo Kak, selamat malam. Halo, malam semua. Gimana nih Kak kabarnya? Baik, sehat. Puji Tuhan. Oke, keren banget. Nah, biasa dipanggil apa nih Kak, biar lebih akrab dengan teman-teman Bincang Energi juga? Brenda aja. Oke, Kak Brenda ya, kalau gitu ya. Ya. Oke, teman-teman dari Bincang Energi semua dan juga mungkin yang dari teman-teman SRI ITS, kita malam ini kedatangan Kak Brenda yang merupakan presiden dari SRI ITS. Nah, boleh nih Kak, kalau katanya orang kan kalau misalkan nggak kenal nggak sayang tuh. Nah, boleh dong kalau misalkan kita kenalan dikit nih, sekaligus juga memperkenalkan kakak yang merupakan presiden dari SRI ITS kepada Sobat Bincang Energi semua dan juga audiens kita malam ini. Boleh Kak Brenda, dipersilakan. Oke, halo semua, selamat malam. Kenalin, aku Brenda, aku mahasiswa dari ITS lah ya, jelas. Aku jurusan teknik sipil, sekarang tahun ketiga. Kesibukanku sekarang itu ya cuman ngurusin SRI ITS kok. Oke, luar biasa banget nih Kak. Weekend kayak gini kira-kira kesibukannya masih padat-padatnya atau udah mulai merenggang nih Kak sebenarnya? Wah, ini gara-gara lagi UTBK dan ITS juga libur, jadi kita memang lagi chill-chill aja sih, lagi nyantai-nyantai aja sih. Oke, keren banget. Berarti terima kasih banget ya Kak udah menyempatkan waktunya untuk kita malam ini di tengah waktu-waktu santainya untuk live bareng nih dengan teman-teman di Bincang Energi. Nah, Sobat Bincang Energi semua, itu mungkin tadi sedikit perkenalan dari Kak Brenda. Luar biasa, ini dari layar saya tuh kayak Kak Brenda tuh kayak shining banget gitu loh. Saya sampai bingung gitu teman-teman. Luar biasa. Oke, semangatnya Kak Brenda dan juga teman-teman Sobat Bincang Energi malam ini. Kita bakal mungkin ngebahas lebih banyak tentang penggunaan solar panel atau juga panel surya yang ada di Indonesia. Nah, sebagaimana yang kita tahu nih, Sobat Bincang Energi semua, SRI ITS juga merupakan Society Renewable Energy yang ada atau yang berpusat di ITS itu sendiri. Nah, pasti dong udah sering banyak membahas tentang bagaimana perkembangan dari renewable energy itu sendiri, termasuk juga solar panel yang akan kita bahas malam ini. Nah, kalau misalkan dari Kak Brenda sendiri nih, kita kan tahu ya Kak ya, di PLTS dan terutama di Indonesia nih, kaya banget akan yang namanya solar panel ataupun juga energi surya matahari. Secara kan ya, Indonesia itu ada di negara tropis gitu kan ya, yang setiap tahunnya mungkin banyak musim kemaraunya nih dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, kalau misalkan Kak Brenda sendiri nih memandang tentang
anggaplah perjalanan PLTS di Indonesia itu sendiri. Gimana sih Kak sebenarnya dari pandangan atau dari kacamata mahasiswa itu sendiri? Mungkin boleh di-sharing dikit nih ke teman-teman audiens semua. Boleh Kak Brenda, silakan. Oke, mengerti. Jadi menurut aku nih ya, kalau perkembangan PLTS di Indonesia ini mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Apalagi nih pemerintah ini lagi gencar-gencarnya yang mendorong proyek-proyek dengan beberapa strategi yang keren-keren juga. Terus habis itu kayak ada gerilya, ada yang lain-lain juga. Terus kemudian Kementerian SDM juga udah mencatat kalau pengembangan PLTS atap saat ini sudah mencapai 4.399 pelanggan dengan kapasitas 42,39 MW peak hingga Oktober 2021. Nah ini tuh tinggi banget dan walaupun ini udah tinggi banget, tapi kita juga masih punya kapasitas potensi yang belum dikorek sama masyarakat-masyarakat di Indonesia. Jadi walaupun sudah ada signifikan lonjakan yang signifikan, tapi kita bisa banget nih berkembang lebih supaya kita bisa lebih memanfaatkan dari PLTS ini, apalagi di PLTS mungkin kita bisa mulai nih kayak pasang papa mama ayo kita pasang PLTS kita sebagai mahasiswa gitu sih. Oke, menarik banget ya Kak. Berarti kalau kita ngomongin soal overview perkembangan dari PLTS di Indonesia itu sendiri, sebenarnya sudah sangat banyak ya Kak potensi-potensi yang mulai terlihat gitu. Mulai dari lingkup yang paling kecil sampai lingkup yang paling besar tuh juga sebenarnya sudah mulai dikencarkan ya Kak, katakanlah seperti itu ya. Benar-benar. Ya. Oke, kalau misalkan gini nih Kak, kan potensi di Indonesia untuk PLTS sendiri itu kan sebenarnya sudah banyak ya. Nah, seperti yang Sobat Bincang Energi tahu juga, kalau misalkan ada beberapa daerah di Indonesia yang memang menjadi pusat-pusat dari perkembangan PLTS itu sendiri. Mungkin contohnya kayak Nusa Tenggara Timur, Riau, dan juga Sumatera Selatan. Nah, kalau misalkan menurut pandangan dari Kak Brenda nih sebagai salah satu generasi milenial yang mewakili teman-teman di SRITS, gimana ya maksudnya kayak PLTS itu apa sih Kak sebenarnya dalam tanda kutip masalahnya di Indonesia gitu loh, ketika kita ngomongin gimana sih biar dia bisa jauh lebih berkembang, karena sebenarnya potensinya tuh banyak banget, kayak sayang aja gitu kalau misalkan nggak dimaksimalkan dengan baik. Oke, kalau menurutku ya permasalahan di PLTS itu, aku kan juga pernah magang di Sun Energy, salah satu developer PLTS. Nah, menurutku tuh banyak masyarakat umum yang masih merasa PLTS ini mahal. Dan emang sebenarnya PLTS itu mahal, tapi cuma di muka doang. Dan dia tuh bakal kembali ke dalam jangka waktu 7-8 tahun. Jadi memang investasinya itu harus jangka panjang. Dan harusnya mengingat dampak positif yang diberikan PLTS ini, harusnya kita lebih bisa mungkin bersabar lah, ya udah sabar-sabar keluar uang banyak di muka, tapi yang penting nantinya bisa membawa bumi kita lebih baik. Itu mungkin secara general ya untuk semua masyarakat umum. Tapi kalau untuk ini di Indonesia ini sendiri, PLTS memang ada kayak, aku dulu kan pernah tinggal di NTT juga, di Kupang dulu, SD ku di Kupang. Emang itu panas banget dan sinar mataharinya sangat berlimpah. Jadi memang potensinya besar banget, dan karena mereka yang biasanya daerah-daerah seperti itu daerah terpencil, jadi kurang diperhatikan dari pemerintah itu sendiri. Jadi mungkin pemerintah itu bisa lebih peka dan lebih memfokuskan untuk mengembangkan PLTS di daerah terpencil tersebut. Soalnya kan mereka udah di Kupang itu sendiri, kesusahan listrik kita biasa mati lampu tuh 2 kali seminggu. Jadi harusnya kita bisa independen energi gitu sih. Oke, berarti kalau saya tangkap nih tadi dari pemaparan Kak Brenda, mungkin yang masih jadi salah satu permasalahan hingga sekarang kenapa PLTS itu masih agak sulit berkembang di Indonesia, itu mungkin terletak pada sisi finansialnya gitu ya Kak, dimana sebenarnya pengembangan PLTS itu sendiri butuh biaya yang agak sedikit besar, sehingga mengakibatkan modalnya itu bisa baru kembali sekitar 7-8 tahun, kayak gitu ya Kak ya. Nah, tapi saya tadi menangkap cerita yang menariknya, ternyata Kak Brenda pernah tinggal di NTT, di tempat langsung sewaktu kecil pas SD. Nah, gimana tuh Kak, misalkan kira-kira di sana bener gak sih kata orang yang bener-bener kayak panas, terus tuh yang kayaknya sinar matahari tuh bersinar sepanjang hari kayak gitu Kak, bahkan kayak jarang banget namanya hujan gitu.
Benar-benar. Jadi kalau di Kupang tuh iklimnya tuh beneran kayak savana gitu. Jadi kayak Afrika, Afrika gitu. Jadi kayak sepadang mata memanjang itu rumput kering aja. Memang panas banget ya. Terus habis itu ya dari pengembangannya sendiri juga masih kurang. Kayak jalannya kita masih belum ada aspal. Kadang-kadang masih cuman kerikil biasa. Cuman ya aku balik ke Kupang itu kapan ya terakhir? Itu udah jadi lebih baik sih. Udah dulu waktu SD aku ingat banget tuh mallnya tuh cuma satu. Nah sekarang Wow. udah lumayan banyak hotel-hotel, udah banyak lumayan lumayan lah ada mallnya udah ada 3 gitu, jadi udah lebih baik gitu. Oke, seru banget nih ternyata pengalaman kecil dari Kak Brenda yang ternyata juga relate nih dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Sobat Bincang Energi dan juga Sobat dari SRITS dalam live kita malam ini. Mungkin kalau misalkan teman-teman dari Sobat Bincang Energi ataupun juga Sobat SRITS punya pertanyaan atau juga punya hal-hal yang bisa di sharingkan untuk di sesi live kita malam ini, boleh banget ya Kak Brenda ya, kita bakal kupas tuntas pokoknya malam ini. Ya, oke. Itu tadi kalau misalkan Kak Brenda sempat cerita tentang gimana dia waktu kecil di Kupang, tinggal di Kupang yang merupakan juga salah satu wilayah di Indonesia yang selalu disinari sinar matahari. Dan kata Kak Brenda juga di sana sudah mulai banyak perkembangan nih Kak ya, benar ya, termasuk juga dari sisi perkembangan kota, teknologi, termasuk juga mungkin PLTS-nya. Nah, kalau misalkan kita nih kayak ngomongin generasi milenial, itu kan gak jauh-jauh yang namanya dari gerakan-gerakan ataupun juga kampanye-kampanye yang digunakan atau yang dibangun untuk meningkatkan awareness dari masyarakat itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita memandang generasi milenial dan juga energi surya, itu gimana sih Kak sebenarnya korelasi antara milenial dan energi surya itu sendiri, dan kenapa sih penting untuk kita mendorong orang-orang di luar sana supaya aware dengan yang namanya teknologi PLTS? Oke, korelasinya ya. Ya, karena kita tahu ya, waktu kita tuh semakin sedikit untuk membawa perubahan ke dunia. Waktu itu aku sempat baca, kayaknya kita tinggal 2 sampai 3 tahun lagi deh untuk mencegah bumi yang semakin rusak. Nah, Iya. kita itu kan sebagai mahasiswa itu harusnya sebagai agent of change itu bisa banget mengubah. Mungkin gak usah jauh-jauh deh. Mungkin kalau kita sendiri beli PLTS, aku sendiri juga nggak sanggup kan. Tapi kita bisa banget mungkin ikut dari organisasi-organisasi kayak SRITS atau ikut Bincang Energi, nah dan atau organisasi yang NGO yang lain itu buat kita bisa menyebarkan semangat penggunaan energi baru terbarukan, nggak kekhususkan ke energi surya doang. Nah terus abis itu kita juga bisa mungkin yang sering ikut anaknya pinter suka ikut lomba bisa banget ikut lomba, soalnya kan lomba sendiri pasti mendorong kita untuk menginovasi secara tidak langsung, pasti banyak ide-ide baru yang dikeluarkan dan siapa tahu ide itu ternyata bisa diimplementasikan. Nah, kemudian bisa mengikuti konferensi, habis itu ya bisa melakukan kajian atau penelitian dari PLTS itu sendiri atau energi-energi yang lain gitu. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu dulu deh yang baru kepikiran. Oke, menarik banget nih. Ternyata dari pemaparan Kak Brenda tadi luar biasa banyak banget yang bisa dilakukan generasi milenial sebenarnya Kak ya. Meskipun bukan kita yang apa ya istilahnya kayak membeli langsung dari PLTS itu sendiri, tapi kita bisa membantu meningkatkan aware dan juga membantu meningkatkan kesadaran dari lingkungan sekitar kita untuk meningkatkan kayak penting loh sebenarnya keberadaan PLTS ini. Kenapa? Untuk menyelamatkan energi, karena kita itu nggak hidup selamanya di dunia ini kayak di bumi. Iya, menarik banget nih. Ini teman-teman dari Sobat Bincang Energi dan juga Sobat SRITS mungkin udah pada join, pada semangat banget. Saya juga ngeliat tadi beberapa ada fansnya Kak Brenda di sini, pada bilang cakep banget Kak Brenda, luar biasa memang energinya Kak Brenda ya malam ini ya teman-teman. Semoga bisa ditangkap semua pembahasan kita malam ini dan teman-teman juga enjoy nih dengan tema yang dibawakan oleh Bincang Energi malam ini. Nah, kita lanjut nih Kak. Kalau tadi misalkan kita kan udah cerita dan Kak Brenda juga udah ngasih insight nih kepada Sobat Bincang Energi semua tentang sebenarnya sepenting itu loh penggunaan solar panel untuk mendorong yang namanya energi hijau. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan generasi milenialnya, kita tuh bisa melakukan banyak hal kayak gitu nah ya Kak.
Nah, kira-kira dampak dari yang ditimbulkan ketika kita berusaha untuk membangun aware di tengah masyarakat maupun juga di tengah uh, publik itu gimana sih Kak sebenarnya, dampak-dampak apa aja kira-kira yang bisa ditimbulkan dari awareness yang meningkat itu? Oke. Boleh Kak, silakan. Kalau dampak yang pasti paling langsung terdampak lingkungan lah ya. Soalnya dari lingkungan itu sendiri kita jadi lebih ramah lingkungan, emisi udaranya berkurang, emisi karbonnya. Kemudian menurutku juga berdampak ke ekonomi karena apa ya? Lingkungan kerja hijau apa ya istilahnya? Green jobs ini kan masih jarang banget dan secara tidak langsung pasti kita buka banyak tempat apa ya banyak lowongan kerja itu sendiri. Jadi ya pertama dampak ekonomi kita bisa bantu pasti banyak proyek-proyek baru yang bermunculan dan banyak orang-orang baru yang bisa kerja juga. Kemudian yang terakhir itu mungkin menurutku dampak sosial karena dari karena ada pengembangan dari teknologi ini sendiri, jadi masyarakat itu jadi lebih peka dan bisa lebih mengerti terhadap isu-isu dari bumi yang mereka tinggalin itu sendiri gitu. Oke, menarik. Oke, maaf saya ke pause tadi bentar. Kalau misalkan tadi Kak Brenda nih udah menjelaskan ada beberapa dampak dan nampaknya itu semua dampak-dampak positif ya yang dihadirkan, terutama kita bisa menyelamatkan bumi yang kita tempati sekarang itu sendiri. Nah, menurut Kak Brenda nih, kalau misalkan kita bicara lebih jauh tentang kebijakan maupun juga kebijakan-kebijakan dari energi hijau itu sendiri lah, gimana nih Kak, Kak Brenda memandang tentang penggunaan solar panel yang mulai digencarkan pihak swasta maupun juga pihak pemerintah, apakah sebagai salah satu generasi milenial memandang ini tuh sebuah gebrakan yang bagus atau sebuah gebrakan yang udah kita pokoknya bisa optimis kayak gitu Kak? Oke, makasih. Kalau menurutku setiap gebrakan itu bagus ya, soalnya kan mengarahnya ke energi baru terbarukan ya. Jadi mungkin cuman kadang-kadang kita itu terlalu sering menggebrak tapi kurang actionnya aja sih. Jadi itu aja. Ya kayak yang terakhir, aku suka banget sih programnya Gerilya, walaupun aku belum berkesempatan untuk diterima. Itu kayak mereka itu terjun langsung melakukan aksi nyata dan itu keren-keren banget sih. Oke, berarti mostly dari gerakan-gerakan yang dibangun oleh pemerintah maupun juga swasta dan juga termasuk di dalam mahasiswa nih itu mengarah ke satu muara yakni positif gitu ya, pokoknya tindakan-tindakan positif gitu ya. Nah, oke, menarik banget nih teman-teman dari penonton Bincang Energi malam ini mungkin kalau misalkan punya pertanyaan atau punya sesuatu yang mau ditanyakan ke Kak Brenda boleh banget nih terkait dengan tema kita malam ini yakni Millennials Horizon on the potential solar panel to provide Indonesia's green energy. Nah, teman-teman dari Sobat Bincang Energi semua, kita lanjut nih. Kalau misalkan tadi kita udah sempat ngomongin tentang overview, tentang bagaimana perkembangan PLTS di Indonesia itu sendiri, terus tadi Kak Brenda juga sempat menuturkan nih, kalau misalkan ada salah satu permasalahan mungkin yang masih menjadi momok terbesar lah di penggunaan atau pemerataan PLTS di Indonesia, yaitu soal agak tingginya biaya dari pemasangan dari solar panel itu sendiri. Nah, kira-kira nih Kak, kalau misalkan mahasiswa dihadapkan dengan hal-hal kayak gini, apa sih sebenarnya kayak solusi atau juga hal-hal yang bisa mereka berikan supaya ya balik lagi ke awareness, kalau misalkan hasil yang kita keluarkan itu bakal balik kok, bakal setimpal dengan apa yang akan kita keluarkan nanti. Oke, sebagai mahasiswa ya? Iya, benar-benar. Sebagai mahasiswa untuk meningkatkan awareness. Kalau untuk meningkatkan awareness itu mungkin kita bisa melakukan kampanye digital ya. Kan sekarang masih masa-masanya COVID, jadi mungkin online dulu aja lah. Tapi kalau misalnya mau terjun langsung juga, itu juga boleh banget. Aku ya selama masih progres ya, itu gak apa-apa menurutku. Terus abis itu untuk meningkatkan awareness,
mungkin kita bisa melakukan ke orang terdekat kita sendiri dulu sih, kayak keluarga kita, kerabat kita. Abis itu mungkin setelah kita ke orang terdekat dan teman-teman sekeliling kita, menurutku mahasiswa udah agak peka sih pasti terhadap isu energi baru terbarukan dan isu bumi yang semakin panas ini udah lumayan peka. Tapi bisa banget kita mengenalkan isu ini ke siswa-siswa siswa-siswa SMA, SMP. Nah, itu bisa bagus banget sih. Kalau mungkin SD mungkin mereka masih kesulitan mengerti ya, tapi kita bisa setidaknya kalau di anak mungkin kita bisa ngajarin anak-anak SD pentingnya kayak mematikan lampu setelah jika gak dipakai gitu-gitu sih. Itu. Oke. Terima kasih Kak Brenda pemaparannya. Menarik banget nih ternyata. Balik lagi kalau misalkan kita mau meningkatkan awareness dari lingkungan sekitar, mahasiswa itu sebenarnya punya peran yang penting loh, iya nggak sih Kak? Gitu ya. Bener banget. Kita bisa ngajak teman-teman kita, kerabat-kerabat kita, maupun juga circle-circle dari yang kita punya kayak gitu. Kalau misalkan itu bisa meningkatkan aware, mulai dari melakukan kegiatan-kegiatan, berhubung sekarang masih pandemi, jadi mungkin kegiatannya bisa dilakukan secara online gitu ya Kak ya. Benar. Oke, terima kasih Kak Brenda buat penjelasannya. Menarik banget, saya pengen jadi mengulik lebih jauh sebenarnya tentang mungkin kita boleh geser sedikit nih Kak ya ke SRI ITS itu sendiri. Nah, sebagai presiden dari SRI ITS itu sendiri, gimana sih Kak? Mungkin boleh cerita sedikit sebenarnya tentang di SRI ITS itu dalam membumikan yang namanya renewable energy itu seperti apa sih, mulai dari di kalangan mahasiswa ITS sendiri sampai dengan di luar lingkup ITS, mungkin termasuk juga di Sobat Bincang Energi malam ini. Boleh Kak Brenda, silakan. Oke. Karena aku benernya sangat bersyukur ya bisa diterima jadi presiden SRI ITS, beneran Kak. SRI ITS itu my home banget dan aku sangat bangga dari semua staff, semua memberku. Jadi mungkin aku ceritain, jadi SRI ITS ini ada 69 staff dan 60 member. Membernya ini kita latih secara khusus untuk mereka, jadi kita kasih kelas intensif mengenai energi baru terbarukan, 7 kelas. Dan pengetahuan mereka itu juga meningkat dari, kan biasa ada free test, post test itu dari 20% ke 80%. Dan kalau untuk di ITS, karena kita juga untuk saat ini ya, yang kalau tahun lalu itu tim yang aktif untuk mengikuti perlombaan energi baru terbarukan itu baru 8 tim, tapi di kepengurusanku itu udah mencapai 20 tim dan ada yang menang sampai di lomba yang lumayan prestisius gitu. Jadi aku bangga banget sama member-memberku, sama mahasiswa ITS juga yang udah mau mencoba untuk mengikuti lomba renewable energy. Dan di SRI ITS ini juga di tahunku, aku bersama project advisorku itu membuat suatu big event namanya Futures 2022. Itu Future Energy Summit. Nah, itu kita ngadain banyak banget event, ada lomba esai, ada lomba apa ya namanya, Reibe, terus kayaknya banyak banget deh. Jadi kita berusaha untuk menambah masa supaya orang-orang ini menjadi lebih peka terhadap energi baru terbarukan gitu sih. Jadi selain kita melakukan keluar 60 mahasiswa yang terpilih itu tadi itu sendiri, dan harapannya 60 mahasiswa ini sendiri bisa bantu menyebarkan ke orang-orang di sekelilingnya gitu. Mungkin itu sih. Oke, luar biasa banget ya, berarti ternyata gerakan yang dibangun dari teman-teman SRI ITS ini buat meningkatkan yang namanya awareness mahasiswa khususnya di ITS tentang renewable energy. Nah, kalau sejauh ini nih Kak, kira-kira mungkin dari SRI ITS apakah sudah ada kayak melakukan gerakan-gerakan atau juga mungkin discuss tentang dari PLTS itu sendiri Kak? Maksudnya kan kita tahu renewable energy itu banyak cabangnya, banyak pilar-pilar di dalamnya, tapi kalau yang terkhusus untuk PLTS gimana nih Kak kira-kira perkembangannya di SRI ITS itu sendiri? Hai. Jadi kalau untuk SRI ITS sendiri yang tadi aku sebut single Futures 2022 itu sebenarnya
ngelakuin namanya 3C Climate Change Community. Nah, itu bakal melakukan real action project. Dia bakal membuat PLTS di Bali di aku nggak tahu boleh skillnya atau enggak. Jadi dia bakal ngelakuin project real time ya gitu deh di PLT. Di titit. Oke, ternyata masih rahasia ternyata teman-teman. Waduh, saya udah masih rahasia. Tanya duluan nih, saya udah kepo duluan ternyata belum boleh di-spill teman-teman. Nah, itu berarti tanda supaya teman-teman selalu pantengin Bincang Energi dan juga SRI ITS itu sendiri. Bener banget. Oke, keren banget nih. Berarti ternyata sejauh ini perkembangan PLTS baik di tingkat nasional maupun lokal itu juga sudah sangat masif ya Kak. Kita bisa melihat dari banyaknya gerakan, terus kita bisa melihat dari banyaknya awareness atau campaign-campaign yang dibangun, termasuk juga dari teman-teman SRI ITS. Nah, oke, terima kasih nih Kak Brenda dari pemaparannya. Saya tadi mau nge-scroll sesuatu di kolom komentar, kayaknya ada yang bertanya apakah tadi itu salah satu fansnya Kak Brenda yang bilang Kak Brenda malam ini cantik banget, atau gimana nih? Saya lagi nyari-nyari. Oke, ini ada dari Kak Sinta Pastor. Semoga makin banyak anak muda yang aware tentang climate change dan mau belajar tentang solar energy. Oke, keren banget nih Kak Sinta, bener. Termasuk juga kegiatan kita malam ini merupakan bentuk dari gerakan-gerakan anak muda yang mencoba untuk aware tentang climate change. Ini mohon maaf Kak Brenda, di jaringan saya yang agak loading. Oke, SRI ITS Lab, mungkin ada masalah jaringan sedikit ya di Kak Brendanya. Saya coba untuk join lagi bersama dengan Kak Brenda. Mudah-mudahan bisa. Oke, Kak Brenda, kemana tadi? Kok hilang? Tadi keputus. Oke, keputus. Oke, ini teman-teman kita udah join bareng lagi nih dengan Kak Brenda. Sorry tadi keputus jaringannya. Nah, Kak Brenda, ini saya mau nanya pertanyaan. Ada satu titipan pertanyaan dari Sobat Bincang Energi. Saya mau baca dulu. Guys, pendapat Kak Brenda nih tentang kebijakan dari energi yang masuk di Indonesia. Kira-kira dari Kak Brenda sendiri ada masukan-masukan tertentu nggak sih untuk kebijakan-kebijakan energi yang ada sekarang nih terutama? Oke, ini suaraku masuk kan ya? Iya, masuk aman. Oh ya. Pertama, bisa banget nih pemerintah itu memberikan insentif kepada perusahaan penyedia PLTS supaya harga solar panelnya itu jadi lebih murah dan bisa memberikan efek daya beli konsumer ini lebih tinggi. Itu soalnya yang tadi kayak bilang ya, permasalahan paling umum tuh ya terlalu mahal. Kemudian kita bisa jadi melakukan transformasi ekosistem yang kesehariannya itu jadi dari fossil fuel itu menjadi energi baru terbarukan. Misalnya contoh meningkatkan jumlah EV sama charging station. Dua, membuat financial model yang bakal memberikan akses bagi seluruh masyarakat terlepas dari latar belakangnya. Dan yang terakhir ini mengintegrasikan industri-industri energi baru terbarukan dengan pasar yang ada dan dengan pengembangan teknologi yang tersedia. Itu sih saran dari aku, 3 saran dari aku. Oke, luar biasa banget Kak ya. Saya tadi nangkep soal pengintegrasian. Gimana nih Kak, kira-kira kalau misalkan mau kita bahas lanjut, kira-kira apa yang bisa diintegrasikan untuk membangun yang namanya supaya PLTS di Indonesia itu lebih masif lah, kayak gitu Kak. Oke, mungkin kalau dari integrasinya, misalnya, ini aku boleh nyebut merek atau enggak? Mungkin kita agak quiet aja kayak kali kalau misalkan merek. Oh ya. Aja. Misalnya ada produsen, ada ada produsen PLTS khusus Indonesia, ini bisa banget kerjasama sama yang bener, yang apa ya, supply developer dari PLTS-nya itu juga itu sendiri. Jadi mereka bisa produsen dan developer ini saling bertemu gitu menurutku sih.
Ya, jadi kan soalnya aku juga lihat banyak banget udah mulai apa ya perusahaan di Indonesia yang transform ke renewable energy, apalagi energi surya, misalnya titit titit gitu Oke. deh. Oke, berarti kalau kita ngomongin soal pengintegrasian, banyak sebenarnya yang bisa kita ajak kerjasama dalam tanda kutip karena antar untuk mewujudkan yang namanya renewable energy kita butuh keselarasan kayak gitu. Anggaplah kita bersatu dalam harmoni nih untuk mewujudkan yang namanya energi terbarukan khususnya di dunia PLTS. Nah, teman-teman sobat bincang energi, ini saya izin untuk ngebacain satu pertanyaan nih Kak dari Kak Ferdian Rossi. SRITS bisa nggak diajak ngebangun PLTS komersil? Kira-kira Oh, gimana bisa tuh? banget. Bisa banget. Langsung Gimana aja gimana tuh? DM ke IG SRITS aja bilang, mau ngajak bangun PLTS dong. Nanti bakal Oke. kita balas langsung gitu. Nah, kalau misalkan untuk kayak teknisnya atau mekanismenya itu gimana Kak kira-kira untuk membangun PLTS komersil? Oh, sebenarnya kalau dari kita itu juga karena baru mau melaksanakan project PLTS, jadi kita Oke. sebenarnya belum kebayang langsung ya, karena kita sendiri masih belajar. Dan semoga nanti project PLTS yang kita laksanakan itu berjalan dengan baik dan aman. Tapi kita sangat open for any collaboration sih. Oke. Berarti sekarang udah banyak nih Kak ya tingkah, maksudnya kayak pola-pola yang dilakukan atau juga yang mulai digencarkan sama SRITS untuk membuka kolaborasi bersama dengan pihak-pihak lain supaya bisa ngebangun dan juga memperbanyak yang namanya PLTS komersil di Indonesia. Menarik banget nih Sobat Bincang Energi dan juga dari Sobat SRITS. Malam ini kita udah banyak ngobrol ini mulai dari overview, mulai dari perkembangan dari PLTS di Indonesia itu sendiri, sampai juga gimana gimana progres dari perkembangan PLTS itu. Bahkan tadi Kak Brenda sudah cerita tentang pengalaman dia waktu kecil tinggal di salah satu wilayah terkait dengan uh, luar biasa energi suryanya ya Kak ya. Iya, benar-benar. Oke, tadi juga dari Kak Ferdian Rossi udah jawab nih Kak, seriously DM ya. Wah, kayaknya DM-nya SRITS habis ini bakal meledak banget nih. Soalnya udah ada pintu yang terbuka kira-kira kayak gitu supaya teman-teman bisa langsung reach out dari SRITS kalau misalkan tertarik untuk membangun yang namanya PLTS komersil sama-sama. Nah, ini kayaknya malam ini Kak Brenda punya pesona tersendiri soalnya ini udah ada beberapa pertanyaan nih Kak yang masuk. Kira-kira menurut Kak Brenda sebagai generasi milenial, insentif seperti apa nih yang paling tepat dari pemerintah untuk memastikan EBT di Indonesia, khususnya untuk individu? Nah, karena kan tadi juga Kak Brenda punya beberapa katakanlah saran ataupun juga terobosan-terobosan untuk kira-kira kebijakan Indonesia dalam menghadapi renewable energy itu gimana sih Kak sebenarnya? Nah, ini ada pertanyaan lanjutan nih. Kurang lebih kayak gitu Kak. Boleh Kak Brenda silakan. Oke, mungkin insentifnya kayak aku lebih detailin aja ya. Tadi kalau ke customer-nya menurutku kurang tepat sasaran. Jadi aku menurutku lebih tepat sasaran kalau ke perusahaan penyedia PLTS. Jadi harganya supaya mereka tuh yang lebih murah dan secara nggak langsung karena lebih murahnya ini membantu banget customer-customer yang sebenarnya udah peka dan udah sadar terhadap isu-isu energi baru terbarukan tapi mungkin masih kantong kering ya, masih belum bisa beli, jadi bisa beli dari PLTS itu sendiri dan sehingga mereka bisa rumahnya sendiri bisa memiliki PLTS. Sebenarnya itu juga cita-cita sih. Semoga nanti kalau misalnya udah punya rumah bisa punya PLTS sendiri. Gitu. Oke. Oke, berarti itu kayak cita-cita yang dibangun oleh generasi sekarang kita ya. Kalau misalkan nanti suatu saat punya rumah bisa untuk bangun PLT sendiri nih di rumahnya. Benar, benar. Menarik banget nih ternyata dari sisi PLTS itu sendiri di Indonesia. Kalau misalkan kita boleh cerita nih kayak ternyata udah banyak banget nih yang namanya perusahaan-perusahaan maupun juga pihak-pihak swasta dan pihak-pihak pemerintah yang membangun PLTS di atap gedungnya masing-masing. Ini juga merupakan suatu bentuk komitmen ya Kak terhadap
pendorong dari renewable energy itu sendiri. Nah, ada lagi nih Kak yang nanya. Pokoknya malam ini kita akan mengupas lebih jauh nih karena luar biasa fans-fansnya Kak Brenda kayaknya berkumpul di malam ini pokoknya. Oke, ini ada pertanyaan Kak. Izin bertanya, kenapa kalau misalkan kita ngomongin energi terbarukan, selalu yang pertama terpikir adalah PLTS, sedangkan potensi energi terbarukan di Indonesia kan ada banyak. Wah, kira-kira gimana tuh Kak? Emang benar sih kalau misalkan PLTS itu enggak cuma salah satu cabang dari renewable energy. Kira-kira gimana nih pandangan Kak Brenda? Mungkin karena paling gampang ditemukan di mana-mana ya, kayak keluar matahari. Oke. Langsung kepikirannya ya PLTS karena paling gampang. Soalnya kan kalau misalnya kayak angin, itu kita juga harus menghitung potensi anginnya di daerah tersebut, apakah pas atau kekencangan atau gimana. Kalau hydro kan juga sebenarnya gampang, tapi kan kita juga terbatas lokasi juga kan, kayak cuman di daerah yang sekitar air terjun atau di mana gitu sih. Jadi memang sama ini sih menurutku PLTS itu udah paling banyak penerapannya bisa ditemukan di mana-mana, kayak kadang-kadang di lampu apa sih namanya, lampu stopan itu apa namanya aku lupa istilahnya, lampu jalan raya itu kan biasanya atasnya itu ada PLTS. Nah itu jadi kayak paling gampang diingat aja sih gitu. Oke. Nah itu tadi teman-teman mungkin sedikit insight dari Kak Brenda kalau misalkan kita ngomongin kenapa sih yang namanya renewable energy, kayaknya kalau misalkan ngomongin renewable energy selalu PLTS gitu loh yang teringat pertama kali. Karena ternyata nih teman-teman Sobat Bincang Energi dan juga Sobat SRITS, kenapa mungkin PLTS bisa jadi yang paling pertama di ketika dalam pikiran, karena itu tadi kata Kak Brenda, itu yang paling gampang kita lihat, paling gampang kita rasakan ketika kita keluar rumah, bahkan itu sudah bisa langsung kita lihat wujud nyatanya gitu loh. Bahkan ada di sekitar kita kayak seperti juga penggunaan solar panel yang ada di lampu merah yang biasa sering kita lihat. Nah, ini pas banget nih soalnya pernah saya dapat pertanyaan dari teman-teman saya waktu itu kayak lagi mati lampu, terus mereka tuh heran kayak kenapa sih kok bisa itu lampu merahnya tetap nyala gitu loh. Ternyata lampu merah itu udah menggunakan teknologi dari solar panel itu sendiri. Nah kan berarti luar biasa ya teknologi dari perkembangan dari PLTS yang ada di Indonesia. Nah teman-teman Sobat Bincang Energi dan juga Sobat SRITS, mungkin kalau misalkan punya question atau punya sesuatu yang bisa kita bahas malam ini terkait dengan overview PLTS di Indonesia, perkembangan PLTS di Indonesia, boleh banget nih langsung drop questionnya, mumpung kita lagi masih bareng nih sama Kak Brenda, karena belum tentu nih besok-besok Kak Brenda bakal menerima undangan-undangan kita lagi nih teman-teman. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan nih kehadiran Kak Brenda di malam ini. Oke, mungkin kita boleh lanjut nih Kak sambil nunggu dari pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Bincang Energi. Kalau misalkan balik lagi nih kita ke ngomongin soal PLTS. Nah, kalau misalkan sebagai mahasiswa nih, kayak karena saya nggak jauh-jauh nih, pokoknya nanyanya tentang mahasiswa aja, karena kan memang relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagai mahasiswa nih, sebagai orang yang setiap harinya bersentuhan langsung dengan dunia akademisi, kira-kira peran apa nih Kak yang bisa kita berikan dalam atau misalkan hal-hal yang bisa kita kontribusikan langsung ke dalam pengembangan dan pemanfaatan energi surya, mungkin bisa dari lingkup kampus itu sendiri maupun lingkup-lingkup yang lain mungkin di sekitar kita. Boleh nggak Brenda, silakan. Oke. Kalau kita sebagai mahasiswa mungkin bisa banget mulai apa ya, kalau kita punya ketertarikan terhadap energi baru terbarukan, nggak harus PLTS, itu aja udah bagus banget. Berarti kita udah peka ya terhadap keadaan sekeliling kita. Dan tapi kalau kita melakukan action itu lebih baik lagi. Nah, actionnya tuh gimana? Mungkin pertama kita bisa join ke organisasi-organisasi kalau kayak SRITS atau ke Bincang Energi ini sendiri yang langsung aktif terhadap energi baru terbarukan. Terus kalau misalnya kalian punya ketertarikan di pengolahan limbah juga nggak apa-apa, nggak harus fokusnya ke energi baru terbarukan kok. Yang penting untuk bumi kita lebih baik. Terus mungkin
kalau misalnya pas dia jurusannya yang berkaitan langsung sama energi baru terbarukan kayak teknik kimia, teknik fisika, teknik elektro. Aku kan teknik sipil kan ya, jadi rada agak jauh kalau ke energi baru terbarukan. Mereka mungkin bisa ikutan ke himpunannya mereka atau laboratoriumnya mereka. Kalau misalnya setahu aku temanku yang teknik elektro itu juga biasanya mereka main-main PLTS gitu. Nah, itu kan bisa langsung terjun langsung ya. Terus abis itu kalau misalnya, ntar aku jadi lupa. Oh ini, mereka bisa ikut lomba sih kayak yang aku bilang kayak SRIT sendiri kan ada big event namanya Futurist 2022 kan juga menyediakan wadah untuk berlomba, jadi teman-teman bisa banget udah ikut lomba ya walaupun udah ditutup sih. Mungkin tahun depan 2023 bisa banget ikut lombanya di Futurist 2023. Dan karena secara nggak langsung kita kan juga memberikan ide dan gagasan baru dan saya tahu ternyata bisa diimplementasikan. Tapi lombanya juga, lomba renewable energy juga lumayan udah meningkat kok. Kalau mungkin tahun lalu itu masih sedikit, tahun sekarang tuh udah banyak, ada yang Eco Shell Marathon, oh gitu. Terus bisa ikut ini sih. Kalau di ITS sendiri ini ada tim riset sih, tim riset. Jadi mereka yang memang fokus ke untuk apa ya? Fokus ke satu bidang. Misalnya ini aku sebut merek boleh ya? Misalnya ada tim riset Energia, kemarin SRIT sendiri juga kerjasama, mereka tuh fokusnya ke electric vehicle, itu bisa banget join. Terus abis itu sekarang kita sedang collab sama tim riset Antasena, itu fokusnya ke hydrogen, jadi bisa banget juga join. Jadi kita mau kemana aja selama kita pingin membawa dampak ke sekeliling kita, itu menurutku itu baik sih. Apapun bentuknya, ataupun secara individu kita kayak belajar sendiri, kita cari tahu sendiri. Kalaupun kita juga secara berkelompok kayak ikut tim, ikut grup, jadi asisten dosen, aslab itu juga boleh banget. Jadi selama kita take action, menurutku itu mantap. Keren banget nih ternyata dari Kak Brenda. Ternyata banyak ya Kak, luar biasa banyak nih yang bisa kita lakuin sebagai seorang generasi milenial, mulai dari ikut gerakan-gerakan tertentu termasuk juga di NGO seperti Bincang Energi dan juga SRITS, dan banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita lakukan termasuk juga salah satunya ikut lomba. Nah tadi teman-teman Kak Brenda udah nge-spill detik dikit nih, meskipun lomba yang di 2022 udah ditutup, nah teman-teman masih bisa ikut lomba di 2023. Luar biasa banget nih semangat dari teman-teman SRITS dan juga Sobat Bincang Energi malam ini. Nah, tadi saya sempat menangkap statement menarik nih dari Kak Brenda, kalau misalkan teman-teman yang di jurusan teknik mungkin itu bisa terjun langsung nih ke dalam yang namanya perkembangan dari renewable energy. Nah, gimana nih Kak, kalau misalkan pandangan Kak Brenda sendiri dengan teman-teman mungkin yang tidak berada dalam rumpun sains atau teknik gitu, apakah kira-kira masih bisa memberikan kontribusinya nih Kak untuk perkembangan dari renewable energy itu sendiri? Boleh Kak Brenda, silakan. Oke, jelas bisa banget. Mungkin aku sharing dikit ya. Ada temanku dari SRI UNER, presidennya juga. Mungkin nanti next diundang juga bisa. Namanya Dennis. Nah itu aku lupa ya. Dari ilmu politik atau dari HI? Pokoknya bukan Sosum. Dan dia tuh jadi presiden dari SRI. Ya. Dia jadi presiden dari SRI UNER. Dan itu menurutku keren banget ya, walaupun dia berani keluar dari comfort zone-nya dan dia mau mendedikasikan hidupnya buat pengembangan energi baru terbarukan. Dan terus aku kan tanya kan, terus kamu gimana nih, kan kalau di ITS kan yang sosum dikit ya, kamu gimana nih, kan banyak sosumnya. Terus dia bilang, ya kita belajar bareng sih Brand. Dia cerita kalau untungnya SRITS kan bukan SRITS, SRS secara general kan nggak ngelihat jurusan, jadi kita juga dikasih dari awal, kita belajar dari nol mengenai energi baru terbarukan, belajar teknik-tekniknya dikit. Dan kalau yang soft home itu biasanya kita mengkaji kebijakan-kebijakan yang ada sih gitu. Jadi keren banget sih menurutku teman-teman dari semua di SRE ini, baik SRITS, UNER, UB atau dimanapun, kayak kita nggak ngelihat latar belakang dari jurusan dan kita fokus untuk membuat
Indonesia itu jadi lebih baik lagi dan kalau bisa di empower by renewable energy gitu. Oke. Menarik banget nih ternyata Sobat Bincang Energi dan Sobat SRI ITS malam ini dan seluruh audiens yang menonton BEM malam ini. Kak Brenda sudah mengencourage kita semua nih supaya untuk bareng-bareng belajar dan juga terjun sama-sama dalam perkembangan ataupun juga pemantapan dari renewable energy, nggak memandang status, apalagi background pendidikan, karena semua bisa kita pelajari bareng-bareng kayak gitu ya. Bener banget. Ya, apalagi kalau misalkan kita ngomongin soal PLTS nih Kak, yang lebih jauh banyak bisa dimanfaatkan nih di Indonesia. Nah, mungkin dari Sobat Bincang Energi, kalau misalkan masih ada yang ingin bertanya, boleh banget drop questionnya langsung di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama dengan Kak Brenda. Nah, itu Kak Brenda udah nunjuk-nunjuk kolom komentar tuh kayak, ayo tanya aku gitu teman-teman. Oke. Ini kan sambil kita nunggu dari Sobat Bincang Energi dan seluruh audiens, mungkin nih kalau misalkan kita ngomongin soal pesan nih kayak Kak Brenda sebagai seorang milenial dan juga sebagai seorang presiden dari SRI ITS yang mana pasti punya visi maupun misi tertentu dalam mengemban amanah sebagai seorang agent of change khususnya di renewable energy. Nah, kira-kira nih Kak, pesan apa sih yang bisa Kakak spread ke orang-orang di luar sana tentang pentingnya memanfaatkan sumber-sumber energi yang ada di Indonesia, termasuk juga dari PLTS itu sendiri. Boleh Kak Brenda mungkin sharing sedikit soal pesannya ya. Pesan. Agak bingung juga ya. Oke. Pesannya mungkin kita sebagai mahasiswa dan sebagai ujung tombak dari segala inovasi dan hal yang di masa depan, karena kita kan masa depan Indonesia itu sendiri ya. Kita harus lebih peka terhadap bukan terhadap renewable energi aja, terhadap semua isu lingkungan, bukan lingkungan aja, semua isu yang ada di dunia, dan kalau bisa kita take action terhadap itu. Soalnya banyak mahasiswa yang menurutku peka banget nih. Ada gini, tapi mereka tuh cuma duduk diam aja, dan aku dan bersama SRI ITS juga nggak mau hal itu terjadi. Jadi kita pingin bergerak dan kita kalau bisa kita take action gitu. Itu sih banyak, kita harus lebih take action aja karena waktu kita menurutku sudah semakin menipis ya untuk menjaga bumi kita tetap baik gitu. Oke. Itu tadi mungkin pesan dari Kak Brenda. Mungkin yang bisa saya simpulkan dan yang bisa saya tangkap adalah lagi-lagi Kak Brenda ingin menyemangati kita nih Sobat Bincang Energi dan Sobat SRI ITS semua malam ini untuk bisa lebih berani dalam take action supaya yang namanya isu-isu lingkungan maupun juga di dalamnya termasuk renewable energy itu bisa terus digaungkan, bisa terus dibenahi, bisa sama-sama kita pelajari. Mungkin kurang lebih kayak gitu kayak. Benar. Nah, Sobat Bincang Energi semua, sebenarnya nggak terasa nih kita udah hampir 1 jam bersama dengan Kak Brenda yang luar biasa shining banget malam ini. Dan dari tadi tuh saya sampai nggak bisa kayak, aduh saya harus konsen dengan nge-host malam ini kan dari tadi tuh Kak Brenda senyum terus gitu lah, jadi kayak saya pengen senyum juga jadinya. Luar biasa banget. Mungkin kapan-kapan boleh nih kayak kalau misalkan bincang energi dan juga SRI ITS ngomongin hal lain nih, nggak cuma terbatas di PLTS, karena tadi juga Kak Brenda sudah sempat nyinggung beberapa proyek yang dilakukan dari SRI ITS itu sendiri ya Kak. Teman-teman juga kalau misalkan fans-fansnya Kak Brenda di sini mungkin masih kurang nih waktunya yang kita sediakan malam ini, boleh banget nanti kita bikin lagi deh pokoknya acara bersama dengan Kak Brenda dan teman-teman dari SRI ITS. Nah, teman-teman itu tadi Kak Brenda sudah menyampaikan pesan-pesannya kalau misalkan kita sebagai generasi milenial itu kita harus berani untuk take action, dan Kak Brenda juga sudah mengencourage kita untuk selalu yang namanya aware dengan isu-isu lingkungan, dengan isu-isu renewable energy, tidak terlepas dari background kita sebagai seorang apa maupun juga status kita, karena kita semua bisa belajar bareng-bareng tentang renewable energy itu sendiri.
Nah, buat Kak Brenda dan teman-teman dari SRI ITS, saya Suti dari Bincang Energi mau mengucapkan terima kasih banyak nih Kak, sudah Masih bersedia meluangkan waktunya di weekend ini dan di malam-malam kayak gini untuk join live bersama dengan Bincang Energi, sharing-sharing bersama dengan teman-teman. Semoga kita bisa bertemu lagi Kak di lain waktu, dan teman-teman Sobat Bincang Energi semua bisa langsung follow Instagram dari @srits dan juga @bincang-energi untuk ikuti terus perkembangan seputar isu-isu lingkungan dan juga isu-isu renewable energy. Nah, mungkin itu tadi penyampaian dari Kak Brenda. Semoga bisa dipahami bersama oleh teman-teman Sobat Bincang Energi dan juga Sobat Isari ITS. Saya Suti, pamit undur diri. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti live malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam. Selamat malam, makasih Selamat semua. malam, terima kasih Makasih Kak Bidang Brenda. Energi. Oke, sama-sama Kak.